Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, founder dari Expo Studio dan juga di Talenta. Di video ini, saya ingin menunjukkan betapa mudahnya membuat tangga di Blender tanpa perhitungan yang rumit dan tanpa add-on apapun. Perlu diingat bahwa tutorial ini bukan untuk pemula. Jadi, saya anggap Anda sudah memahami sebelumnya dasar-dasar penggunaan Blender, terutama sekali teknik 3D modeling. Baik, sekadar informasi, saat ini saya menggunakan sentimeter dan juga menyetel mode snappingnya ke vertex. Anggaplah kita harus membuat tangga dari level dasar atau 0 ke atas sebuah lantai. Kita tidak perlu tahu berapa ketinggian lantainya. Ya, memang saya sudah tahu kalau ketinggiannya 4 meter. Tapi tidak tahu pun tidak masalah. Intinya, kita bisa gunakan teknik ini untuk ketinggian lantai berapapun itu. Yang perlu kita fokus hanyalah dimensi anak tangganya. Jadi, berapa lebarnya dan berapa kedalamannya. Kemudian nanti ketinggian antara anak tangganya. Kita bisa mulai dengan membuat plane object. Anggaplah kita ingin membuat lebarnya 90 cm dan kedalamannya 25 cm. Jangan lupa kita apply scale-nya supaya semua nilai skalanya menjadi satu. Selanjutnya, ini tidak wajib sebenarnya, tapi saya lebih suka origin objeknya berada di vertex yang ada di sudut. Kita bisa tekan Ctrl titik, tekan G, drag dan tahan Ctrl agar dia snap ke sudut. Ctrl titik lagi. Kemudian tekan Alt G agar titik origin plane-nya tepat di tengah 3D World. Baik, kita sudah punya bentuk dasar anak tangganya. Kemudian, ini juga tidak wajib sebenarnya. Tapi, saya lebih suka menyetel nama objeknya terlebih dahulu sebelum melakukan duplikat. Selanjutnya, Anda mungkin berpikiran untuk menggunakan array modifier. Masalahnya adalah, kalau menggunakan array, kita akan sulit nanti jika harus melakukan snapping. Jadi, saya lebih prefer menggunakan duplikat biasa, tapi dengan metode instance. Kita ingin menduplikat anak tangga ini ke arah targetnya sejauh kedalaman atau 25 cm dan setinggi nilai ideal yang kita ingin kejar. Anggaplah kita ingin mengejar ketinggian ideal di 17,5 cm. Ingat, saat duplikat, kita tidak menekan Shift D, tapi Alt D, kemudian Y. Ini agar hasil duplikatnya instance. Kita revisi jarak Y-nya menjadi 25 cm, dan ketinggian atau Z-nya menjadi 17,5 cm. Angka ini sebenarnya bebas saja, tergantung kebutuhan. Tapi inilah angka yang saya rasakan sendiri paling ideal. Kalau sudah, kita bisa repeat dengan menekan Shift R. Terus saja tekan Shift R sampai total tingginya melebihi tinggi lantai target. Oke, kalau Anda mau, Anda bisa menyimpan ini semua ke dalam aset, sehingga kalau suatu saat Anda perlu membuat tangga lagi, cukup klik drag saja dari aset browser. Sekarang, kita geser dulu semuanya ke kiri. Kita sudah seleksi salah satu anak tangganya, jadi tinggal tekan Shift L dan pilih objek data. Ini akan menyeleksi semua objek yang datanya instance. Kita dekatkan lagi ke arah kiri, dan coba lihat mana anak tangga yang paling dekat dengan lantainya. Kita bebas ambil yang ini atau yang ini. Saya ambil saja yang atas, karena lebih dekat. Untuk itu, semua anak tangga setelahnya kita buang dulu. Pilih lagi semua anak tangganya dengan Shift L. Untuk scale semuanya sekaligus, kita bisa menggunakan Scale Gauge Tool. Nah, ini penting sekali Anda perhatikan. Agar Scale Gauge Tool bisa snap ke vertex, pastikan di panel Snap, opsi Affect Scale ini aktif. Dengan ini, kalau kita drag titik atasnya dan tempelkan ke salah satu titik di lantai atas, ia akan snap dan sejajar dengan sempurna. Anak tangga yang paling atas ini sudah tidak berguna lagi untuk kita, jadi kita buang saja. Seleksi lagi semuanya dengan Shift L, dan move sambil snap ke target lantainya. Baik, sekadar mengingatkan, kalau teman-teman belum subscribe channel ini, mohon ditekan dulu tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya di kemudian hari. Kalau sudah seperti ini, karena setiap anak tangga adalah instance, kita mau bikin model tangga seperti apapun, insya Allah jadi mudah. Contoh, kita bisa extrude saja face-nya ke bawah untuk membuat model gantung atau cantilever. Kalau memang desain ini yang kita inginkan, ya sudah selesai. Tinggal kita tambahkan saja temboknya. Tapi umumnya, di Indonesia, tangga kita buat dengan coran beton. Jadi biasanya kita pasang casing miring, kemudian yang tegak-tegak untuk anak tangganya. Lalu kita tuang coran beton.
Intinya adalah bagian bawahnya datar. Untuk membuat yang seperti ini juga mudah sekali. Pertama, kita turunkan saja face ini hingga snap pada permukaan anak tangga di bawahnya. Kemudian masuk ke Edge Mode dan geser edge ini hingga snap ke batas bawah depan tetangganya. Dan selesai. Ketinggiannya bisa diatur lagi kalau kita mau, tapi teknik dasarnya seperti itu. Anda tidak perlu khawatir dengan garis-garis ini, karena nanti mereka tidak akan terlihat ketika dirender. Semua akan terlihat mulus. Kalau sudah, kita bisa buang anak tangga yang paling bawah ini, karena ia tenggelam di lantai dasar. Dan untuk anak tangga yang pertama, ini juga opsional. Kalau mau lebih rapi, kita bisa datarkan bagian bawahnya. Agar dapat mengeditnya independen dari yang lain, kita perlu membuatnya menjadi unik, atau istilah blendernya adalah single user. Selain dari menu, cara cepat membuat objek jadi single user adalah dengan apply transformasinya, misalnya dengan apply scale. Sekarang, kita bisa seleksi edge ini dan setel saja ketinggiannya ke angka 0 agar sejajar dengan lantai dasar. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat tangganya berbelok-belok sesuka hati kita. Sekadar contoh, kita ingin membuatnya berbelok ke kanan, tepat di anak tangga ini. Kita bisa seleksi dulu semua anak tangganya. Tekan R, Z, lalu 90. Kemudian move dan gunakan snap vertex agar ia menempel secara presisi. Sekarang, anak tangga yang di tengah ini masih instance dengan yang lainnya. Jadi, kita bisa apply saja scale-nya yang otomatis akan membuatnya menjadi single user. Kalau sudah, tinggal kita pilih face yang ada di sisi ini, extrude, dan snap ke vertex yang di pinggir. Dan, alhamdulillah sudah selesai. Anda bisa gabung semuanya menjadi satu objek kalau Anda mau, kemudian pasang railing dan sebagainya. Insya Allah, kita akan bahas teknik-teknik lainnya di video yang berbeda. Kalau teman-teman ingin belajar berbagai teknik desain arsitektur dan interior menggunakan tools gratis dan open source, insya Allah kami mengadakan workshop online gratis dari waktu ke waktu. Karena slot terbatas, jangan lupa follow sosial media kami supaya tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.